Eka, Hadira Ustadz. Siti, Saidah, Hadir Ustaz. Nurain, Nurain, Azkia, Azkia, Ahya, Hadira Ustadz. Sapri, Sapri, Fajar, Hadir Ustaz. Rofi, Hadira Ustadz. An-Najma, Hadir Ustaz. Siti Teguh, Hadir Ustaz. Najwa, Hadir Ustaz. Nurul, Hadir Ustaz. Didik, Didik izin Ustaz. Imran, Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman, Hadira. Zahra. Hadira. Oke, langsung aja biar waktunya nggak habis. Kita batasi waktu maksimal 20 menit ya, sebisa mungkin ya. Tapi kalau lebih dikit nggak apa-apa lah. Hari ini siapa yang presentasi? Siapa harusnya hari ini? Eka Ustaz. Oke, monggo Eka. Nah, Ustadz, terlihat tidak Ya, materi? terlihat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Habibullah dan teman-teman yang kami banggakan, insya Allah di sini Ana akan mempresentasikan tugas Tarkibul Jumal yang berjudul Naibul Fa'il dan Maf'ulun Bih. Sebelumnya sebentar ya teman-teman. Ini terlihat jelas materinya. Jelas, jelas. Kok hilang? Sebentar, Ustadz. Ini gimana ya? Nah, tugas Tarkibul Jumal. Yang pertama, di sini Ana akan menjelaskan tentang naibul fa'il. Yang Ana akan jelaskan di sini ada tentang ta'rif naibul fa'il, aghradu hadful fa'il, anwa'u naibul fa'il, yang terakhir bina'ul fi'il majhul. Oke. Di sini ta'rifun naibul fa'il. Yang pertama, pengertiannya huwa ismun yati ba'da fi'il mabni lil majhul wa yahilu mahalul fa'il ba'da hadfuhu. Jadi naibul fa'il itu dia datang setelah fi'il mabni majhul dan hukmuhu yurfa'u naibul fa'il daiman. Dia harokatnya atau hukumnya naibul fa'il itu dia rofa selalu gitu. Contohnya di sini daraba Zaidun Amron, asalnya katanya kan seperti ini. Dia kalimat aktif menjadi duriba amrun. Nah, tadi kan naibul fa'il itu datang setelah fi'il majhul. Nah, fi'il majhul seperti ini. Dari kata doroba menjadi duriba. Harokatnya berubah. Yang pertama menjadi domah, yang kedua menjadi kasroh. Nah, di sini artinya kan doroba Zaidun amran. Zaid eh, Zaid memukul Amar. Nah, di sini dirubah menjadi Amar dipukul gitu. Jadi eh, berubah menjadi fiil mabni majhul. Terus nah, contoh yang kedua, Nasara Muhammadun Aliyan berubah menjadi
Nusiro aliyun. Nusiro berubah ya harokatnya menjadi fi'il majhul. Nusiro aliyun. Nah, aliyun di sini sebagai naibul fa'il dan harokatnya dhamma, dia marfu. Selanjutnya agrodu, sebentar ini ketutupan. Agrodu afil fa'il. Nah, di sini ada 8 tujuan maksud dihapuskannya fa'il. Nah, yang pertama al-ilmu bih, dia sudah diketahui fa'ilnya, yaitu contohnya di sini, kutiba alaikumul qital. Nah, di sini mana fa'ilnya? Di sini adalah Allah, jadi tidak perlu ditulis lagi. Jadi langsung kutiba alaikumul qital. Yang kedua, al-jahlu bil fa'il. Dia tidak diketahui fa'ilnya. Nah, contohnya suriqal mata. Jadi tidak ditulis ya fa'ilnya. Nah, yang selanjutnya dita'zim untuk mengagungkan. Contohnya khuliqal khinzir. Nah, di sini siapa yang menciptakan babi? Allah kan. Nah, tapi Allah tidak ditulis di sini karena sebagai pengagungan dita'zim. Jadi langsung khuliqal khinzir. Yang selanjutnya adalah at-tahqir sebagai penghinaan. Contohnya, Qutila Umar Qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusolli subhi. Nah, di sini artinya telah dibunuh Umar radhiyallahu anhu ketika dia sholat subuh. Nah, sebagai bentuk penghinaan, maka pembunuhnya di sini tidak dituliskan bersama Umar karena Umar eh, apa orang yang diridhoi ya. Jadi tidak digabungkan dengan pembunuhnya itu Abu Lu'lu'ah. Nah, yang selanjutnya al-khafu minal fa'il awil khafi alaih. Contohnya qutila fulanun, dan di sini tidak disebutkan fa'ilnya karena takutnya nanti malah jadi madorot, lebih bahaya lagi. Jadi langsung qutila fulanun, telah dibunuh siapa? Seseorang gitu. Dia tidak disebutkan fa'ilnya atau karena takut terjadi sesuatu jika disebutkan, lebih bahaya. Selanjutnya iqamatu wazni syair. Di sini tentang wazan syair. Contoh di sini wa idza syaritu fa innani mustahlik mali wa ardi wa ifralam yukallim. Di sini contoh tentang wazan syair. Selanjutnya adalah qasdu ibhamah. Dan di sini contoh ini bukan untuk orang tertentu tapi buat semuanya. Nah, di sini contohnya wa idza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, maksud dari ayat ini untuk bukan ke orang tertentu tapi buat ke semuanya. Selanjutnya qasdul ijaz. Maksudnya di sini untuk majas ya. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Surat An-Nahl. Oke, selanjutnya pembahas selanjutnya adalah anwa'una ibul fa'il. Di sini ada, kita sebutkan 5 ya. Anwa'una ibul fa'il yang pertama adalah maf'ulun bih. Macam-macam naibul fa'il. Yang pertama maf'ulun bih. Nah, contoh dari maf'ulun bih seperti ini. Tadi, Fataha Yusufu al-baba. Nah, berubah jadi naibul fa'il seperti apa? Jadi seperti futihal babu, maka diubah lagi. Fi'ilnya yang tadi fi'il madi biasa. Jadi futiha jadi fi'il majhul. Yang pertama didomahkan, yang kedua dikasrohkan, yang ketiga tetap fathah. Futihal babu. Nah, di sini sebagai fi'il majhul, yang keduanya naibul fa'il al-babu. Dia berharokat dhammah. Telah dibuka pintu. Nah, yang kedua contoh dari naibul fa'il adalah masdar. Contohnya masdar di sini jalasa Zaidun julusal amiri. Nah, berubah menjadi naibul fa'il julisa julusul amir. Jadi berubah ya di sini julusul amir sebagai naibul fa'il. Julisa fi'il majhul. Yang ketiga, dzaraf zaman. Contoh dari dzaraf zaman, contohnya shomal muslimuna Ramadan. Orang muslim itu berpuasa gitu. Nah, berubah menjadi naibul fa'il dan kata di soma di sini berubah menjadi fi'il majhul jadi sima bukan soma lagi. Jadi sima Ramadan. Yang selanjutnya dzaraf makan. Katanya dari sarol musafiru milan berubah menjadi siromilun. Ya, berubah di sini fi'il majhul. Selanjutnya adalah naibul fa'il. Yang kelima al jar wal majrur.
Contoh dari jar wal majrur adalah adzanal muadzinu lis-salati. Berubah menjadi naibul fa'il udzina lis-salah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Betul. Bina, apa ini ya? Bina hatfu lil majhul. Di sini, taghyir sigatul fi'il mabni lil ma'lum idza urida bina'uhu lil majhul al maf'ul. Di sini fi'il majhul hmm, berubahnya sigo fi'il dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Nah, di sini yang pertama, sebentar. Idza kana fi'lu madiyan sahihul ain khaliyan min tad'if. Nah, tadinya kan perubahan dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Contohnya di sini ada fi'il madi, dia sahihul ain, tidak ada huruf mu'talnya. Contohnya di sini, doroba. Nah, sahihul ain, ain fi'ilnya mana yang kata ro ya di sini. Dia tidak ada ro di sini bukan huruf mu'tal. Jadi doroba. Nah, berubahnya seperti apa? Yang pertama, dia berubah menjadi huruf pertama didomahkan dan huruf sebelum akhir dia dikasrohkan. Dari kata doroba menjadi duriba. Terus selanjutnya kataba. Gimana? Yang pertama didomahkan, ya, huruf sebelum akhir dia dikasrohkan dari kata kataba jadi kutiba. Menulis menjadi ditulis ya. Berubah menjadi majhul. La'ibah menjadi lu'ibah. Zalzalah menjadi zulzilah. Dahrajah menjadi duhrija. Tuh, jadi berubah harakatnya ketika dia menjadi fi'il majhul. Nah, yang selanjutnya, idza kana al-fi'lu mudhari. Jika dia fi'il mudhari. Nah, contohnya fi'il mudhari ma'lum di sini yadribu. Dikata doroba yadribu. Nah, ketika kita atau merubah menjadi fi'il majhul, dia harokatnya berubah dari kata yadribu menjadi yudrabu, yaitu pertama didomahkan dan huruf terakhir sebelum akhir dia difathahkan. Jadi yudrobu dipukul. Selanjutnya yastakhriju berubah menjadi yustakhraju. Yantoliku menjadi yuntolaku. Nah, yang ketiga binaul fi'il lil majhul adalah idza kana fi'il madi mabdu'an bita izaidah. Adanya fi'il madi penambahan adanya fi'il madi ketambahan huruf ta. Contoh di sini ta'allama. Dari kata allama jadi ta'allama. Nah, dia berubah harokatnya ketika dia menjadi fi'il majhul. Jadi tu'allima. Dari kata ta'allama jadi tu'allima. Gimana caranya? Yang huruf pertama didomahkan, huruf kedua juga didomahkan, dan sebelum akhir dia dikasrohkan dari ta'allama menjadi tu'allima. Selanjutnya taqaddama menjadi tuquddima. Oke. Dan selanjutnya dari ta'amalah menjadi tu'umila. Dia berubah ya karena sini berharokat tummah. Nah, selanjutnya idza kana al-fi'l madi mabdu'an bihamzah wasal. Jadi muthalith thalithuhu ma'a awalihi. Nah, di sini ada fi'il madi, dia diawali dengan hamzah wasal. Dari kata istakhraja. Nah, gimana? Huruf pertamanya itu dibaca seperti huruf yang harokat huruf ketiga gitu. Harokat huruf ketiga ini kan domah menjadi ustukhrija bukan istukhrija lagi. Jadi dia berubah jadi ustukhrija dari kata istakhraja menjadi ustukhrija. Intolaqoh menjadi untuliqoh. Oke, selanjutnya insya Allah sudah selesai ya. Bina fi'il majhul atau naibul fa'il. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya yaitu bab maf'ulun bih. Di sini Ana akan menjelaskan beberapa poin. Contohnya di sini ta'addud yang akan Ana sampaikan atau Ana presentasikan adalah ta'addudul maf'ul. Terus selanjutnya aqsamul maf'ulun bih. Yang ketiga hadful maf'ulun bih dan hadfu amil maf'ulun bih. Oke. Yang pertama maf'ulun bih. Ya, di sini afan.
Maf'ulun bi di sini pertama dibagi menjadi dua, af'alul lazimah dan af'al muta'addiyah. Nah, af'alul lazimah di sini wahiyallati la tahtaju ila maf'ul wa taktafi bil fa'il. Maksudnya di sini adalah af'alul lazimah, dia la tahtaju ila maf'ul, dia tidak membutuhkan maf'ul, dan wa taktafi bil fa'il, dia cukup dengan fa'il, dan makna sini sudah jelas, kita sudah bisa dipahami. Contohnya jalasa qoma atisya syabi'a. Nah, di sini ada contoh jalasa rojulu. Laki-laki itu duduk. Nah, tidak perlu kan dia ada maf'ulnya gitu. Cukup dengan fa'il. Laki-laki itu duduk sudah jelas gitu maknanya gitu. Nah, qoma zaidun. Zaidun di sini dia berdiri. Jadi sudah jelas dia berdiri gitu, nggak perlu lagi pakai maf'ul. Nah, yang kedua di sini maf'ulun bihnya adalah dia af'al muta'addiyah wa hiya allati la taqtafi bil fa'il wa tahtaju ila nasbi maf'ul. Nah, kalau beda lazimah tadi tidak butuh maf'ul, nah sedangkan muta'addiyah dia butuh eh, dia tidak cukup dengan fa'il, tapi dia butuh maf'ul. Contoh di sini ada kata dorobah, akala, dan nasoro. Di sini ada dorobal waladu al-qittota. Di sini kan dia butuh maf'ul. Artinya eh, anak laki-laki itu memukul kitoh, kucing. Dan di sini kitohnya sebagai maf'ul. Karena kalau tidak ada maf'ulnya dia tidak jelas. Contoh misalnya anak laki-laki itu memukul apa? Jadi dia butuh objek. Nah, objeknya itu al-qittota, apa, dia maf'ulun bi di sini, dan maf'ulun bi dia berharokat eh, apa, fathah ketika dia mufrad, nanti dijelaskan ya. Nah, selanjutnya katabat talibur risalata. Kataba di sini fiil atau libu fa'il, dan selanjutnya al risalata maf'ulun bi, jadi dia butuh fa'il dan maf'ul gitu. Kataba Eh, artinya murid tersebut menulis risalah, eh, apa, pesan gitu. Nah, hukum maf'ulun bih huwa ma waqa alaihi fi'l fa'il, yang di dalamnya adalah ada fi'il dan fa'il ya, seperti ini ya tadi ya, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nah, hukum maf'ulun bih ketika dia mufrad, hukum maf'ulun bih dia nasab ya, dia nasab selalu. Mufradnya dia dengan fathah, dan musanna dan jamak mudzakkar dia dengan ya, bil ya'i. Dan kalau dia asmaul khamsah dia mansubnya dengan alif, dan jamak muannas salim dia dengan kasroh. Gitu. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah ta'addudul maf'ul. Sebentar. Ta'addudul maf'ul. Di sini maksudnya adalah qad yata'addil fa'il ila maf'ul wahid. Nah, di sini maksudnya maf'ulunnya dia bisa fa'in sibu maf'ulain al salasa. Dia bisa satu maf'ul atau dua maf'ul atau tiga maf'ul. Ya, contohnya di sini. Contoh maf'ul yang dua atau maf'ulnya ada dua. Contohnya di sini. Yang pertama dzanna wa akhwatuha. Contoh dari dzanna wa akhwatuha, dzanantu zaidan shadiqan. Nah, di sini maf'ulnya ada dua, ada zaidan dan shadiqan. Ya, ada dua Zaidan Sadiq, dan dia tadi berharokat fathah. Nah, yang selanjutnya contohnya malaisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Dia bukan asalnya mubtada wal khabar. Contohnya dari kata a'ta, manaha, dan mana'a. Contohnya a'ta itu dirhaman Muhammad, dan aku memberikan dirham kepada Muhammad. Di sini dirhaman Muhammad, dan dia maf'ulnya yang pertama dirhaman, maf'ul yang pertama, dan kedua adalah maf'ul yang kedua adalah Muhammadan gitu. Jadi dia bisa dua maf'ul, tidak tidak hanya satu maf'ul gitu. Jadi dia bisa dua maf'ul. Nah, contoh dari eh, bisa jadi tiga maf'ul. Di sini anak kayaknya salah ketik deh. Wahya a'lam wa ara wa akhbar. Sini akhbar tu al mutakhasimin as-sulha khair. Akhbar tuh aku mengabarkan kepada orang-orang yang mm, apa, berselisih, sulhal khair, kabar baik ya gitu. Jadi di sini bisa tiga maf'ul kayak gitu.
Selanjutnya, aksamu maf'ulun bih. Nah, aksamu maf'ulun bih, dia bisa, dia dibagi menjadi dua. Maf'ulun bih sharih dan maf'ulun bih ghairus sharih. Oke. Sebentar itu. Nah, tadi aksamul maf'ulun bi itu dibagi menjadi dua, maf'ulun bi sori dan maf'ulun bis ghairu sori. Nah, maf'ulun sori itu dia objek yang langsung menerima dampak dari kata kerja fi'il tanpa perantara. Nah, di sini contohnya ada isim zohir dan domirun muttasil. Jadi maf'ulun bi sori ada dua ya, dibagi menjadi isim zohir dan domirun muttasil atau domirun munfasil. Afan, isim zohir atau mudmar ya. Nah, mudmar di sini yaitu domirun mutasil dan domirun munfasil. Contoh dari al-maf'ulun bisori, ismun zohir yaitu qara'a salihud darsa. Nah, di sini qara'a fi'il, salihun maf'ulun fa'il, ad-darsa maf'ulun bi. Nah, contoh domir mutasil. Nah, kita ke bawah di sini ya. Contoh domir mutasil yaitu ada ya mutakallim, kaf mukhatab, ada ha'ul ghaib dan na maf'ulin. Contohnya dari kata ya mutakallim. Darobani ar-rajulu. Eh, aku telah dipukul oleh laki-laki tersebut gitu. Darobani ar-rajulu. Contoh di kaf mukhatab darabaka ar-rajulu. Nah, di sini yang maf'ulnya yang mana? Darobani di sini ya mutakallim, di sini kaknya ya sebagai maf'ul. Nah, darabahu ar-rajulu. Eh, darabahu ar-rajulu di sini pelakunya ar-rajulu. Darobana ar-rajulu. Contoh dari domir mutasil seperti itu ya. Nah, sekarang domirun munfasil. Ada iya ya, contohnya iya na, iya ka, iya ki, roha. Jika di sini ada di surat Al-Fatihah. Iya kana abu dua, iya kana stain. Surat Al-Fatihah ya di sini. Contoh dari aksamul maf'ulun bih dari domirun munfasil. Nah, selanjutnya dari maf'ulun bih ghair sharih. Nah, di sini ada masdar mu'awwal. Contohnya adalah Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Nah, yang mana masdarnya adalah an yatuba. Di sini an yatuba masdar muawwal. Yang tadi kan ghairul sorry, jadi dia ada kata annya ya. An yatuba yang dia jadi masdar muawwal. Nah, dari katanya wallahu yuridu atau bata alaikum. Nah, selanjutnya adalah jumlah muawwalatun bimufradihi. Contohnya sini donantuka tajtahidun. Eh, tajtahid fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsani. Gitu. Oke, wahiyya mu'awwalahu bimufradihi. Takdir dengan tuka mujtahidan. Contoh dari jumlah mu'awwalatun bimufradihi adalah dengan tuka tajtahidun. Oke, selanjutnya sebentar. Hmm. Pembahasan selanjutnya adalah hadfu maf'ulun bih. Di sini hadfu maf'ulun bih adalah yang menghilangkan objek dari kalimat karena kata kerjanya bersifat lazim atau konteksnya sudah jelas. Jadi dihapusnya maf'ulun bih. Hal ini bertujuan untuk membuat kalimat lebih efisien dan ringkas tanpa mengorbankan makna dan biasanya terjadi dalam percakapan sehari-hari atau objeknya sudah kita pahami. Nah, di sini hati maf'ulun bih yang pertama ada lafdiyun kana katana subi al fawasil. Di sini lafadznya dihapus, maf'ulnya dihapus karena sudah jelas maknanya dan biar bagus ya konteksnya. Di sini contohnya ada surat Toha. Anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, dihapusnya maf'ulun bi. Di sini harusnya ada kata aslinya liman yakhsha Allah, ada kata Allahnya, tapi dihapus karena untuk apa? Memperbagus kalimatnya. Koma-komanya litashqa yakhsha. Nah, kedua, makna tahkir maknawi. Jadi, hmm, maknawi katahkir itu penghinaan di sini. Kata Allahu la aglibanna ana wa rusuli. Nah, la aglibanna maksudnya di sini al-kafirin, kal-kafirun. Nah, jadi dihapus di sininya ya. Selanjutnya, haswa amil maf'ulun bih. Terkadang dia boleh dihapus yang menasabkan maf'ulnya jika ada dalil yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut sudah dipahami. Maksudnya dia
hadfu amil maf'ul dia tuh yang dihapus tuh fiil dan fa'ilnya gitu. Misalnya kalian bilang khairan. Nah, di situ misalnya Antona ditanya "Madza fa'alti khairan" atau gimana kabarmu khairan gitu. Jadi tidak usah menyebutkan lagi kabarku baik gitu. Jadi langsung khairan sudah jelas maknanya gitu. Jadi dihilangkan aja fa'il-fa'ilnya gitu. Atau di sini waqad yajibu hadfu wa dzalika mawadi' minha dan wajib dihapuskannya amil maf'ul bih. Di sini contohnya ada uslub ishtighal. Contohnya di sini Zaidan darabtuhu. Dan selanjutnya an-nida dari kata nida. Fa in harf nida abdu anil fi'il. Jadi kita tidak perlu kita mau manggil orang misalnya ada Abdullah, aku memanggil Abdullah gitu. Nggak usah panjang-panjang seperti ini. Jadi kita langsung aja ya Abdullah. Di situ harfu maf'ulun bih menjadi ya Abdullah. Jadi sudah jelas ya langsung aja menggunakan huruf nida ya Abdullah seperti itu. Nah, insya Allah cukup pembahasan Ana tentang naibul fa'il dan maf'ulun bih. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jazakumullah khairan kepada teman-teman dan Ustadz yang sudah menyimak. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz sudah. Bagi teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa di kolom chat atau nanti setelah dijelaskan setelah ukti ini ya.
Kan eh, selanjutnya siapa ya? Ukti Aini Ustadz. Tadi Ana sudah. Emang gue lanjut aja nanti sesi tanya jawabnya di akhir. Naam Ustadz. Oke, ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, izinkan Ana untuk mempresentasikan maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah. Baik, yang pertama maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah masdar yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan serta memiliki kesamaan waktu dan pelaku dengan perbuatan. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut." Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Kata hadzaro adalah masdar yang berfungsi sebagai keterangan sebab atau maf'ul li ajli atas perbuatan mereka, yaitu memasukkan jari ke telinga. Waktu perbuatan dan masdarnya sama dan pelakunya pun sama, yaitu orang-orang kafir. Nah, contoh yang kedua, ji'tuka ikroman liwalidaik. Aku datang kepadamu untuk menghormati kedua orang tuamu. Kata ikroman adalah maf'ul li ajali, yaitu masdar yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, yaitu datang, dan masdar ikroman dan perbuatan memiliki waktu dan pelaku yang sama, karena yang memuliakan adalah orang yang datang itu sendiri. Nah, di sini ada syarat-syarat maf'ul li ajali. Yang pertama, harus berupa masdar. Yang kedua, harus berasal dari perbuatan hati. Yang ketiga, harus menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Yang keempat, harus berbeda lafadznya dari kata kerja. Yang kelima, harus memiliki pelaku yang sama antara kata kerja dan masdar. Yang keenam, harus satu waktu dengan kata kerjanya. Nah, di sini ada contoh-contoh yang sempurna. Yang pertama, dzakartu rogbatan fit tafawik. Aku belajar karena ingin berprestasi. Pada kata rogbatan, dia adalah masdar, kemudian dia berasal dari perbuatan hati, yaitu ingin atau keinginannya. Kemudian dia juga menjelaskan sebab perbuatan. Ya, kenapa dia belajar? Karena ingin berprestasi. Kemudian dia berbeda lafaz dari fiilnya. Nah, rogbatan fiilnya yaitu zakaro. Kemudian dia pelakunya sama antara kata kerja dan masdar dan satu waktu dengan kata kerjanya. Sini eh, dia belajar karena ingin berprestasi. Satu waktu dengan fiilnya. Kemudian contoh yang kedua, raqabtullahi khaufan min azabih wa tama'an fi thawabih wa amalan fi jannatih. Aku mengawasi diriku karena takut akan azabnya, karena mengharap pahalanya dan mengharap surganya. Maka semua kata ragbatan, khaufan wa tama'an wa amalan adalah maf'ul li ajali yang memenuhi syarat tersebut. Lanjut hukumnya.
Maf'ul li ajlih boleh dalam bentuk mansub jika semua syarat terpenuhi. Namun jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka digabungkan dengan huruf jar seperti lam ta'lil, min, atau fi. Nah, di sini ada contoh pertama, Hamidani li isfaqi alaihi. Ia memujiku karena rasa kasihanku kepadanya. Kata li isfaqi atau isfaq. Kata al-isfaq adalah masdar kolbi atau rasa kasih, tetapi tidak bersatu dalam pelaku. Di sini kata al-isfaq tidak bersatu dengan pelaku. Fa'ilnya dari Hamidani, yaitu orang lain. Kemudian isfaq, rasa kasihan itu adalah aku. Maka dalam kasus ini, al-isfaq tidak bisa dijadikan sebagai maf'ul li ajli dan harus dijar dengan huruf lam. Di sini ada huruf lam. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu zahaba lil mali. Dia pergi karena harta. Kata al-mal, harta bukanlah masdar. Ya, harta bukanlah masdar atau kata benda yang menunjukkan makna perbuatan, maka wajib dijer dibaca kasro dengan huruf lam. Nah, kemudian huruf lam kadang digantikan dengan huruf min. Contohnya, kullama aradu ay yakhruju minha min gham. Setiap kali mereka hendak keluar darinya karena kesedihan. Kemudian berikutnya keadaan maf'ul li ajali. Yang pertama, datang tanpa alif lam dan tanpa idhofah atau penyandaran. Contohnya, Raqabtullahi khaufan min azabih. Aku mengawasi diriku karena takut akan azabnya. Di sini kata khaufan tidak ada alif lamnya dan tidak ada penyandaran ke kata setelahnya. Kemudian yang kedua disertai dengan alif lam. Contohnya, isfah anhu lisyafaqati bih. Maafkanlah dia karena rasa kasih sayang kepadanya. Di sini kata al-ishfaqati yaitu ada alif lam lisyafaqati. Ada alif lam. Kemudian yang ketiga dalam keadaan mudhaf atau disandarkan kepada kata yang lain. Tasaddaqatu ibtigha amradati. Tasaddaqatu ibtigha amradatillah. Aku bersedekah karena mengharapkan keridhaan Allah. Nah, kesimpulannya maf'ul li ajli dapat berbentuk mansub atau fathah atau majrur kasroh tergantung syarat-syarat dan bentuknya. Apakah tanpa al atau disertai alif lam atau dalam bentuk mudhaf, fungsi utamanya tetap satu yaitu menjelaskan alasan atau tujuan terjadinya suatu perbuatan. Lanjut, faidah. Faidah yang pertama boleh mendahulukan maf'ul li ajali atas fi'il atau kata kerja. Contohnya, hubban fil ilmi dakhaltul madrasata. Karena cinta terhadap ilmu, aku masuk sekolah. Nah, di sini hubban didahulukan, yaitu maf'ul li ajalihnya didahulukan. Kemudian yang kedua, boleh menghapus maf'ul li ajalih jika ada petunjuk yang jelas.
Contohnya, innallaha ahlun lisyukri ala dawami fa'buduhu syukran wa ati'uhu syukran. Nah, di sini sebenarnya ada kata syukron, yaitu sesungguhnya Allah layak disyukuri selamanya, maka sembahlah Dia dengan rasa syukur dan taatilah Dia dengan rasa syukur. Tetapi karena kata bersyukur atau kata syukron sudah disebutkan sebelumnya, pada bagian kedua cukup dikatakan wa ati'uhu. Taatilah dia tanpa perlu mengulang kata syukron. Yang ketiga, maf'ul li ajali dapat diketahui melalui jawabannya terhadap pertanyaan lima atau limadha. Mengapa? Lima tata'attalul madarisu fis sayfi. Mengapa sekolah-sekolah libur pada musim panas? Nah, jawabannya tolaban lirrohati. Nah, di sini karena dia bertanya, maka jawabannya karena untuk mencari istirahat. Yang keempat, kadang fiil kata kerja yang menjadi amil dari maf'ul li ajli dihapus jika sudah jelas dari konteks. Nah, di sini contohnya eh, tinggal dijawab tolaban lirrohati. Tidak perlu kata kerja tolu dihapus karena sudah diketahui pertanyaan sebelumnya. Baik, materi berikutnya yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim atau kata benda yang mansub karena isim kata benda yang mansub dan merupakan kata tambahan yang datang setelah huruf waw bermakna kebersamaan atau ma'iyah serta didahului oleh fi'il atau sesuatu yang bermakna fi'il seperti isim fa'il atau masdar. Penjelasan definisi yang pertama, maf'ul ma'ah eh, harus berupa kata benda, bukan kata kerja. Nah, di sini contohnya. La ta'kulis samaka wa tashrabil La ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Di sini kata tashrabi adalah fi'il bukan isim. Maka bukan maf'ul ma'ah. Meskipun setelahnya meskipun setelah waw ma'iyah. Kemudian yang kedua, maf'ul ma'ah bukan bagian pokok kalimat, tapi tambahan yang bisa dihilangkan tanpa merusak makna dasar kalimat. Contohnya, ja'ani Zaidun wa Amrun. Nah, di sini Zaid dan Amr datang. Eh, contohnya Zaid dan Amr telah datang. Kemudian yang ketiga, wow yang digunakan harus menunjukkan makna kebersamaan secara jelas, bukan sekedar makna penggabungan atau atof. Contohnya, ishtaroka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr ikut serta bersama. Kata kata Amr di sini bukan maf'ul ma'ah karena dia ma'tuf dan tidak bisa dihilangkan sebab kata kerja ishtaroka menuntut adanya dua pelaku. Kemudian yang keempat, maf'ul ma'ah harus datang setelah waw, bukan setelah kata ma'ah atau bersama. Contohnya, ja'ani Zaidun ma'a Amrin. Zaid datang bersama Amr.
Zaid datang bersama Amr. Nah, di sini bisa jadi Zaid datang duluan dan Amr datang kemudian, tidak menunjukkan datang ke bersamaan. Jadi wawnya bukan waw ma'iyah tetapi atof. Ya, di sini waw atof. Kemudian yang kelima, sebelum waw harus ada fi'il atau sesuatu yang bermakna fi'il. Contohnya, ana sairun wan Nila. Aku berjalan bersama sungai Nil. Isim fa'il dari sa'ir berarti yang berjalan. Maknanya seperti fi'il, sa'irun. Kemudian yang berikutnya, keadaan isim yang jatuh setelah waw yang didahului oleh fi'il. Yang pertama dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah atau maf'ul ma'iyah. Contohnya, la tanha 'anil qabihi wa ityanihi. Janganlah kamu melarang dari perbuatan buruk sedangkan kamu melakukannya. Nah, di sini tidak mungkin dianggap sebagai huruf ataf atau eh, penghubung biasa. Sebab jika waw dianggap sebagai huruf penghubung atau huruf ataf, maka maknanya akan menjadi janganlah kamu melarang dari keburukan dan janganlah kamu melarang dari melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk wa Zaidan. Aku berdiri bersama Zaid. Aku berdiri bersama Zaid. Nah, kalau di sini kata Zaidan wajib dinasab sebagai maf'ul ma'ah dan tidak bisa dijadikan sebagai ma'tuf, ya, atau kata yang dihubungkan. Sebab tidak boleh mengatofkan, menghubungkan kepada dhamir rafa tanpa diulang dengan bentuk munfasil atau terpisah. Kemudian yang kedua, lebih utama dijadikan maf'ul ma'ah. Keadaan yang kedua yaitu lebih utama dijadikan maf'ul ma'ah. Contohnya, kun anta wa zaidan kal akhawaini. Kun anta wa zaidan kal akhawaini. Jadilah engkau dan Zaid seperti dua saudara. Nah, kalau di sini jika kata Zaidan diangkat menjadi marfu, misalnya Zaidun, maka Zaid juga ikut diperintah. Padahal maksudnya di sini yaitu hanya engkau atau kata anta yang diperintah. Jadi lebih tepat dijadikan maf'ul ma'ah. Kemudian yang berikutnya keadaan ketiga yaitu lebih utama dijadikan atof. Contohnya Oma Zaidun wa Amrun. Zaid datang, Zaid dan Amr telah berdiri. Zaid dan Amr telah berdiri. Nah, kalau dalam kondisi ini boleh kalimat dianggap sebagai maf'ul ma'ah atau atof. Tetapi lebih tepatnya sebagai atof karena atof adalah eh, karena atof asalnya itu lebih umum dan utama dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat, wajib atof. Nah, contohnya ishtaraka Zaidun wa Aliyun. Zaid dan Ali bekerja sama. Eh, Keadaan ini harus menggunakan atof bukan maf'ul ma'ah. Makanya dia di dhammah karena kata kerja yang digunakan
tidak memungkinkan untuk dilakukan satu orang saja, melainkan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Di sini artinya bekerja sama. Kemudian yang kelima, larangan kedua-duanya. Contoh, alaf tuhatibanan wa ma'an baridan. Aku memberi makannya jerami dan air dingin. Em, aku memberi makannya jerami dan air dingin. Eh, atof atau penggabungan dengan waw tidak sah. Di sini larangan kedua-duanya. Yang pertama, tidak boleh diatofkan atau tidak sah karena tidak ada unsur kebersamaan antara keduanya, yaitu air tidak ikut dalam memberi makan jerami. Kemudian dalam maf'ul ma'ah tidak sah juga karena tidak ada kebersamaan antara air dan jerami dalam tindakan memberi makan. Maka dari itu kata tersebut dinasab, dibuat mansub karena ada fi'il yang dihapus, yaitu wasaqaituha ma'an. Sini seharusnya alaf tuhati benan wasaqaituha ma'an baridan. Aku memberinya makannya jerami dan aku menyiraminya dengan air dingin. Yang berikutnya yaitu faidah. Tidak boleh memisahkan antara maf'ul ma'ah dan huruf waw sekalipun dengan syibhul jumlah frasa seperti jar majrur atau zorof. Contohnya sirtu fit tariqi wan nila. Aku berjalan di jalan bersama Sungai Nil. Nah, ini salah karena ada pemisah fit tariqi antara waw dan maf'ul ma'ah. Yang kedua, sirtu wan nila. Nah, ini yang benar karena aku berjalan bersama Sungai Nil. Yang kedua, tidak boleh menghapus huruf waw sama sekali. Contohnya sirtu wan nila. Ini contohnya yang benar. Aku berjalan bersama Sungai Nil dan sirtu an-nila. Maknanya jadi tidak jelas atau berubah. Maka tidak boleh dihapus huruf wawnya. Baik, syukron jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ana tutup. Jika ada pertanyaan, Ana persilahkan. Baik. Syukur khair, mubarakallah fiki. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mendengarkan dua presentasi hari ini. Eh, waktu kita masih ada sekitar 40 menit lagi. Apakah ada yang ingin presentasi atau cukup dua hari ini atau gimana? Jadi kalau misalnya hari ini tiga, biar nanti itu kalau misalnya ada udzur syar'i atau nggak bisa hadir gitu, atau misalnya ada safar macam-macam, jadi bisa tercover dengan hari ini seperti itu. Jadi tujuan kita mensegerakan misalnya 3 orang per hari per pekan, biar kita ke depannya tuh nggak mengkodonya lagi gitu. Alhamdulillah sekarang sudah berapa orang ya? Sudah sampai Nur Ain Wisan. Berarti tersisa Azkia nggak hadir ya. Azkia nggak hadir. Ahya ada? Nggak ada.
Jadi Azkia, Ahya, Sapri, Fajar, Shofi, kemudian An-Nazma. Sebentar kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada sekitar 13 orang lagi. Jadi kita pertemuannya ada 6 pekan lagi. Ini pekan 9 ya. Berarti sekitar ya 6 pekan lagi. Pekan terakhir itu UAS nggak dihitung. Ini kalau misalnya ada 1 orang hari ini berarti pas pekan berikutnya 2 orang. Ada mau presentasi lagi atau gimana setelah Nuranisan? Ahya ada? Afwan hadir Ustaz. Siap untuk presentasi? Insya Allah. Oke, monggo. Langsung aja nanti pertanyaan di akhir aja kalau cukup. 20 menit ya, sebisa mungkin ya. Afwan, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, enggak lanjut. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Insya Allah hari ini Ana akan mempresentasikan materi tentang dhorof atau maf'ul fih dan juga tamyiz. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pembagian dulu. Pembagian maf'ul fih atau dhorof. Di sini ada tentang ta'rifnya atau penjelasannya, kemudian aqsamud dzarf atau pembagian-pembagiannya, kemudian ada hadfu amilul maf'ul fih, yaitu dihilangkannya amil dalam maf'ul fih, kemudian dzaraf mutasarrif wa ghairuh. Dzaraf mutasarrif dan lain-lain. Ya. Masuk ke ta'rif dzaraf. Dzaraf atau maf'ul fih huwa kullu ismin zamanin aw makanin mudammanin ma'na fi bittiradi riwaqi'in fih. Jadi dzaraf atau maf'ul fih yaitu isim yang menunjukkan waktu atau tempat yang mengandung makna fi atau di dalam. Suaranya enggak kedengaran. Ya, Afan. Kemudian di sini ada pengecualian dzaraf. Di sini dzarafnya dzaraf yang dzaraf zaman ya, atau dzaraf yang berkaitan dengan waktu. Di sini ada contoh yaumul jumu'ati yaumun jamilun. Nah, di sini yaumun itu bukan termasuk dzaraf. Jadi di sini yaumun itu merupakan sifat ya. Ya, jadi hari Jumat adalah hari yang indah, hari yang bagus. Kemudian di contoh yang lain disebutkan dalam ayat yaitu surat Al-Insan ayat 10,
inna nakhafu min rabbina yauman arbusan qamtarira. Di sini yauman itu juga bukan dzaraf. Nah, namun di sini kan inna nakhafu min rabbina yauman arbusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Allah di hari di mana banyak kesulitan dan juga pokoknya hari yang suram lagi penuh kesulitan. Nah, di situ meskipun kata yaumannya itu dikenai oleh amil nakhofu, namun dia tidak bermakna fi ya, tidak bermakna di dalam di situ. Karena mereka itu takut kepada Allah, di situ tidak pasti hanya di hari itu saja ya. Namun maksudnya di situ adalah bagaimana besarnya rasa takut manusia pada hari itu. Jadi fokusnya lebih menjelaskan ke keadaannya mereka. Jadi walaupun yauman di situ memang menunjukkan keterangan waktu, namun dia bukan termasuk dzaraf dikarenakan tidak mengandung makna fi di dalamnya. Kemudian di sini ada juga pengecualian dzaraf makan atau yang keterangan tempat. Nah, di sini ada dakhaltud daro. Ya, di situ dakhaltud daro bimakna dakhaltu ilad daro. Ya, jadi bukan dakhaltu fid daro. Jadi aku masuk ke rumah, bukan aku masuk di dalam rumah. Seperti itu. Jadi di situ ad-daro memang mansub, dia berharokat fathah, namun dia bukan sebagai dzaraf, melainkan sebagai maf'ul bih, yaitu objek. Karena tadi huruf jirnya itu ila, bukan fi. Seperti itu. Jadi apa namanya? Dia itu maknanya itu masuk ke dalam, bukan masuk di dalam. Kemudian hukumnya. Nah, hukumnya itu adalah nasab ya. Nasab mansub dibaca fathah. Yang menasabkannya ialah lafadz yang menunjukkan makna kejadian yang terjadi di dalamnya, baik itu berupa fi'il, kata kerja, maupun sifat mushtaqah atau sifat turunan. Kemudian di sini ada contohnya. As-sama'u murtafi'atun fawqas sahabi. Langit itu tinggi di atas awan. Nah, di sini makna kata fauqa itu i'rabnya tuh sebagai dzaraf makan. Dan amilnya adalah sifat murtafi' yang berasal dari isim fa'il. As-sama'u murtafi'atun fawqas sahabi. Itu ana salah tulis fawqas sahabi. Nah, fawqas sahabi ini, fawqanya itu artinya adalah di atas. Jadi memang benar sesuai fungsinya, yaitu dzaraf sebagai dzaraf atau maf'ul fi tadi. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aqsamud dzaraf atau macam-macam dzaraf. Dzaraf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dzaraf zaman dan ada juga dzaraf makan. Dzaraf zaman yaitu keterangan waktu, sedangkan dzaraf makan adalah keterangan tempat. Nah, di sini dijelaskan keterangan waktu atau dzaraf zaman ialah lafadz yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik itu waktu itu tertentu
ada batasannya maupun tidak terbatas. Kemudian yang kedua, dhorof makan atau keterangan tempat. Di situ penjelasannya. Ma dalla ala zamanin hudutsil fi'li sawa'un kana mukhtasan atau mubhaman. Jadi tidak setiap kata yang menunjukkan tempat itu bisa dijadikan dhorof makan. Yang dapat berfungsi sebagai dhorof itu hanyalah makna umumnya saja atau mubhamnya, dan tidak memiliki bentuk atau batasan yang pasti. Dan dhorof makan itu nanti pembagiannya ada 3 macam. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan yang dhorof zaman atau keterangan waktu. Nah, dhorof zaman sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu mukhtason atau yang ada batasannya tertentu. Kemudian ada dhorof zaman yang mubham, yang tidak ada batasannya. Jadi tidak terbatas oleh waktu yang ditentukan. Nah, ini di sini disebutkan penjelasan tentang dhorof zaman yang mukhtason atau yang tertentu, yang ditentukan. Jadi yang dimaksud tertentu di situ itu ialah yang dapat menjadi jawaban dari pertanyaan kapan atau mata. Kemudian disebut juga waktu yang terbatas atau muhaddad, yaitu waktu yang diketahui awal dan akhirnya. Di sini ada contohnya seperti sa'atin, yaumin, usbu'in, syahrin, sanatin, wa ayyu ta'rifu, dan penjelasan lain-lainnya. Jadi semisal ditanya kapan, nah itu jawabannya diketahui awal dan akhirnya, seperti jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, di sini ada contoh disebutkan Darabtu Zaidan yaumal jumu'ati. Artinya aku memukul Zaid pada hari Jumat. Nah, di sini yaumu itu adalah dhorof zaman. Nah, yaumanya berfungsi sebagai dhorof zaman, sedangkan al-jumu'ati itu sebagai mudhof ilaihnya. Jadi sebenarnya ini susunan mudhof ilaih, namun yauma di sini berfungsi juga sebagai kedudukannya dia sebagai dhorof zaman. Kemudian di sini disebut juga i'rabnya. Ya, di situ ada darabatu. Di situ i'rabnya fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bita'il fa'il wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian Zaidan maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Kemudian yauma i'rabnya ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف. Kemudian al-jumu'ati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detailnya. Yang intinya yauma di sini itu waktunya dibatasi, yaitu hanya di hari Jumat itu, yaumal jumu'ati. Kemudian yang kedua dari pembagian dhorof tadi
dari dzaraf zaman, yaitu dzaraf zaman yang mubham atau tidak terbatas. Yang tidak terbatas ini di sini dijelaskan yaitu yang tidak menunjukkan waktu tertentu yang terbatas, seperti contohnya itu dahrin, waqtin, zamanin, hinin. Ya, dahrin masa, waqtin waktu, zamanin zaman, dan hinin atau saat ini. Nah, di situ juga disebutkan contohnya sirtu hinan. Aku berjalan untuk suatu waktu. Kemudian contoh selanjutnya waqaftu muddatan. Aku berhenti beberapa saat. Kemudian jalastu waqtan. Aku berarti tidak dibatasi apakah dia hanya beberapa jam atau beberapa menit. Jadi di sini hanya dituliskan aku berjalan untuk suatu waktu. Tidak ada patokannya. Kemudian aku berhenti beberapa saat. Waqaftu muddatan. Beberapa saat di sini juga tidak terbatas oleh waktu. Kemudian jalastu waqtan. Aku duduk sejenak. Nah, sejenak di sini tidak terbatas juga apakah dia lama atau sebentar. Tapi sejenak itu bermakna sebentar. Nah, di sini dijelaskan contoh detailnya. Sirtu hinan, aku berjalan untuk suatu waktu. Sirtu di sini disebutkan i'rabnya. Sirtu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni ittisalihi bita'il fa'il wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian hinan maf'ulun fi ya dzarf zaman mansubun wa 'ala hinan yaitu dia sebagai dzarf zaman yang alamatnya adalah nasab, mansub. Ya, jadi di sini hinan itu adalah keterangan waktunya yang apa itu? Tidak terbatas tadi, tidak terbatas waktu. Kemudian setelah dzaraf makan, kita masuk ke pembagian setelah dzaraf zaman kita masuk ke pembagian dzaraf makan. Dzaraf makan terbagi menjadi 3. Ya, di sini ada asmaul jihatis sit, kemudian asmaul maqadir, kemudian ada dzurufun makaniyatun mushtaqatun min lafdil amil. Nanti penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, dzaraf makan sendiri ya, itu dijelaskan di sini. Apa itu dzaraf makan? Ya. Sebenarnya tidak setiap kata yang menunjukkan tempat itu bisa dijadikan dzaraf makan ya. Namun yang dapat berfungsi sebagai dzaraf hanyalah yang bermakna umum atau yang mubham. Tidak memiliki bentuk atau batasan yang pasti, dan dzaraf tempat itu terbagi menjadi 3 macam yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu asmaul jihadis sitti. Nama-nama arah yang 6. Apa saja itu? Nah, di situ disebutkan ada oh iya belum. Nah, di sini dijelaskan dulu. Ya, jadi semua lafaz yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan
dan dapat menjadi jawaban dari kata tanya di mana. Jadi Asmaul Jihati Sitti ini adalah jawaban dari kata tanya di mana. Setiap lafadz yang kata tanyanya itu di mana. Nah, di sini disebutkan satu contoh. Hadarul hasmu indal qadhi. Yang artinya tersangka hadir di hadapan hakim. Ya. Jadi di sini disebutkan i'rabnya. Hadara itu fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Al-khasmu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian inda itu dzarf makan mansubun 'ala dzarfiyyati fi mahalli nasbin. Kemudian al-qadhi mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, di sini inda itu posisinya sebagai dzarf makan. Ya, karena dia hadir di hadapan. Jadi dia posisinya sedang di hadapannya atau di depannya hakim. Kemudian al-qadhi di sini sebagai mudhaf ilaihnya karena tadi inda. Kemudian kemudian yang contoh kedua yaitu asmaul maqadir ya atau nama-nama ukuran atau jarak. Jadi macam-macam jarak atau ukuran. Nah, di sini contohnya seperti kata farsah, mil, kemudian qasabah, kemudian ada kilometer, kilometrin, ya, dan sebagainya. Nah, misalkan di sini dikasih contoh, sirtu milan, aku berjalan sejauh 1 mil. Ya, di situ i'rabnya. Sirtu di situ dia fi'il madhi mabniun 'ala sukun litisalihi bita'il fa'il wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian milan dzaraf makan mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Nah, di sini Milan itu kata Milan itu berfungsi sebagai dzaraf makan ya. Jadi dia sebagai terangnya. Dan jadi menunjukkan berapa jauhnya jarak. Nah, kemudian contoh jenis yang ketiga tadi yaitu hurufun makaniyatun mushtaqatun min lafdzil amil fiha. Ya, atau huruf tempat yang diturunkan dari kata kerja yang mengaturnya. Ya, apa maksudnya? Nah, di sini huruf tempat jenis ini itu berasal dari kata kerja atau amil yang mengaturnya dengan tambahan huruf mim. Jadi ada tambahan huruf mim di awalnya. Kemudian harus berasal dari satu lafadz atau satu makna. Satu lafadz dan satu makna. Nah, di sini ada contohnya disebutkan. Ya, di situ yang pertama ada qa'adal khotibi. Ya, aku duduk di tempat khotib. Ya, kemudian yang kedua ada jalastu majlisal hakimi. Aku duduk di kursi hakim. Kemudian dhahabtu madhhaba ahi. Aku pergi ke arah yang sama dengan saudaraku. Kemudian ramaitu marmahu. Aku melempar ke arah lemparannya. Kemudian ada satu contoh lagi. Ittaja'al amiru madja'ar ra'i. Ya, sang
Amir berbaring di tempat tidur gembala. Nah, di sini apa namanya? Bentuknya itu menyesuaikan ya, menyesuaikan. Seperti yang ko'atu, mako'ada. Mako'ada di sini satu jenis dan satu makna dengan ko'ada di situ. Kemudian majalisa itu juga satu jenis dan satu makna dengan jalasa. Jalas itu di situ. Kemudian madhaba itu satu jenis dan satu lafaz dengan dahaba. Dahaba itu. Kemudian marmahu, ya marma itu satu jenis dengan Roma. Roma itu. Kemudian Madja'a itu satu jenis dengan Ittoja'a. Seperti itu. Jadi eh, tambahan huruf mim di depannya ya. Ma, semuanya ada tambahan mimnya ya. Mako ada majalisa, madhaba, kemudian Madja'a. Dan diambil dari lafadz yang sama dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Sama lafadz dan maknanya. Nah, di sini dijelaskan lebih detailnya. Ittaja'al amiru maja'ar ra'i. Sang amir berbaring di tempat tidur gembala. Nah, di sini disebutkan i'rabnya. Ittaja'a itu fi'il madhi mabniyun 'alal fathi, kemudian al-amir fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Kemudian madja'a dharfu makanin mansubun, dharfu ya. Ya, wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Kemudian ar-ra'i mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratul kasratul muqaddarah litiqal. Nah, di sini madja'a itu berfungsi sebagai dhorof makannya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ya, ketambahan mim di depannya dan eh, masih satu lafadz dan makna. Seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini hazfu amilil maf'ul fih. Ya, dihilangkannya atau dihapusnya amil dari maf'ul fih. Nah, kadang-kadang itu amil atau yang menasabkan dhofnya itu boleh dihapus selama terdapat petunjuk yang menunjukkan maknanya atau ada korinahnya ya. Jadi contohnya ini ada di sini disebutkan yaumul jumu'ati. Kemudian liman sa'alaka mata wasolta. Kemudian fauqal mi'udadati liman qala ainal kitabu. Yaumul jumu'ati pada hari Jumat. Kemudian ketika ada seorang yang bertanya mata wasolta, kapan engkau datang? Ya. Kemudian atau jawaban dari di atas meja. Nah, di situ ketika ada yang nanya di mana buku itu, seperti itu. Kemudian jawabannya ainal kitabu, jawabannya fauqal mi'dadati. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya bahwa penghapusan amil itu dilakukan secara wajib, jadi tidak boleh disebutkan dan itu terjadi di dalam terjadi di dalam 6 keadaan, ada 6 keadaan yang mewajibkan penghapusan amil. Yang pertama, ayyaqa khabaran, apabila dhorofnya itu menjadi khobar. Nah, di situ contohnya al-azharu amamaka wal mabaratu yaumal ghadi. Nah,
di situ dijelaskan, di situ disebutkan contoh, ya, bunga-bunga itu di hadapanmu, al-azharu amamaka, bunga-bunga itu di hadapanmu, wal mubaratu yaumal ghadi. Dan ada juga contoh pertandingan itu besok. Nah, di situ al-azhar dan al-mabarah, al-mubarat itu al-mubarat, ya. Ya, jadi subjek di awal, kemudian amama dan yauma. Nah, di situ sebagai borof yang menjadi mudhof. Jadi susunannya itu syibhul jumlah, ya. Jadi gabungan dari borof dan juga mudhof ilaih. Nah, jadi dia fungsinya itu sebagai khobar nanti. Jadi khobar yang diawalkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ayyaqa'a halan. Apabila dzarafnya itu berfungsi sebagai keterangan keadaan. Nah, di sini diberi contoh, ra'aitul hilalu bainas sahabi. Ya, aku melihat bulan sabit di antara awan. Nah, kata baina atau di antara dan yang diikutinya itu dia sebagai dan yang diikutinya itu mudhof ilaih, itu berada dalam posisi nasab sebagai hal. Jadi dia nasab tapi sebagai hal. Gitu. Ro'a itu aku melihat al-hilala bulan sabit bainas sahabi di antara awan. Nah, jadi kata-kata setelah baina, nah itu dia sebagai apa namanya? Sebagai hal. Kemudian yang ketiga, ayyaqa'a sifatan. Apabila dzaraf menjadi sifat. Nah, di situ disebutkan contohnya, inna syahadata zuri inna syahadata zurin amamal qudati qad nuaddi bihalaki syahidi. Sesungguhnya kesaksian palsu di hadapan para hakim dapat menyebabkan kebinasaan bagi saksi. Nah, di sini ada kata amamal qudati, itu berfungsi sebagai sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi yang syahadah tadi. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke contoh yang keempat. Ayyaqa'a silatan lil mausul. Nah, jadi di sini dzarafnya itu bagian dari silah mausul. Nah, di situ ada contohnya. Ihfadtu bis-sadiqi alladhi 'indak. Ya. Aku memperhatikan atau menjaga di sini menjaga hubungan maksudnya. Teman yang berada di sisimu. Nah, kata 'indak di sini itu bagian dari silah mausul, ya. Jadi dia sebagai bagian dari silah mausul dari kata alladhi di situ. Kemudian yang kelima, ya, fi uslubil ya, fil uslubil ishtighal, itu dalam pola kalimat ishtighal. Nah, di sini ada contohnya, yaumal ahadi yaumal ahadi safartu fihi. Yaumal ahadi safartu fihi. Ya. Pada hari Ahad aku bepergian.
pada hari Ahad aku bepergian pada hari itu. Jadi bepergiannya memang di hari Ahad itu. Nah, kata yaumal ahad itu adalah maf'ul fih atau dzaraf zaman dalam uslub istighfal, yang mana amilnya atau kata kerjanya itu tidak disebutkan secara langsung. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu ba'dul masmu'ati minal arabi. Beberapa bentuk yang didengar dari kebiasaan lugawiyahnya orang Arab. Nah, di situ diberi contoh. Janinan asma'ul ana. Asma'ul ana. Janinan asma'ul ana. Ya, jadi seperti seakan-akan ya ini. Sejak masih janin, aku telah mendengar hal itu sampai sekarang. Nah, jadi seolah-olah dia itu masih sudah mendengar peristiwa itu sejak masih di kandungan, sejak masih menjadi janin. Seperti itu. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang diucapkan orang-orang Arab. Ya, kebiasaan lugahnya orang-orang Arab. Nah, kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dzaraf mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Nah, di sini dzaraf juga ada jenis yang lainnya, yaitu dibagi menjadi dua, dzaraf mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Nah, apa itu dzaraf mutasarrif? Nah, di sini jelaskan dzaraf mutasarrif itu dzaraf yang dapat berubah fungsi. Jadi dzaraf mutasarrif itu adalah dzaraf yang dapat berubah fungsinya. Nah, di sini contohnya ada yaumun, kemudian syahrun, haulun, amun, ghadun, lailun, bukrotun, naharun, sabahun, masaun. Nah, di sini dzaraf yang mutasarrif itu adalah yang dapat digunakan itu tidak hanya sebagai dzaraf, tapi juga dapat digunakan sebagai mubtada, khabar, kemudian juga bisa sebagai maf'ul bih atau fungsi-fungsi lainnya. Misalnya seperti yaumun, syahrun tadi yang contoh-contoh disebutkan. Itu tidak hanya sebagai dzaraf saja, namun bisa digunakan untuk fungsi lainnya juga. Kemudian yang kedua ada dzaraf ghairu mutasarrif. Nah, dzaraf ghairu mutasarrif itu dzaraf yang tidak dapat berubah fungsinya. Jadi ketika dzaraf mutasarrif tadi fungsinya bisa berubah-ubah, bisa dipakai untuk yang lain-lain, namun di dzaraf ghairu mutasarrif itu tidak dapat berubah fungsinya. Nah, dzaraf ghairu mutasarrif itu fungsinya hanya sebagai keterangan waktu atau tempat dan tidak dapat berubah menjadi fungsi lainnya. Nah, di situ disebutkan contohnya kotu. Kotu itu digunakan untuk peniadaan. Ya, peniadaan di masa lampau. Kemudian audun. Audun itu untuk peniadaan masa depan. Kemudian ya nanti disebutkan contohnya. Sebentar, waktunya tersisa 1 menit. Mungkin sampai sini dulu presentasinya. Insya Allah kita lanjutkan sisanya pekan depan insya Allah. Sekitar berapa slide lagi? Masih banyak Ustadz. Ini slide Oh, ke-25, selesainya di 37. oh iya, insya Allah pekan depan aja ya. Nanti tolong diingatkan yang pertama, Ya, 6. presentasi pertama. Oke.
Tapi barakallahu fikum, sekarang kita absen kembali karena ada beberapa orang yang tadi yang baru bergabung ya. Berlian hadir ya. Van Berlian. Ustadz, Berlian hadir. Oke. Safri ada tadi kayaknya. Hadir Ustaz. Sofi ada ya. Berlian hadir Ustadz. Didik izin ya. Oke, itu aja. Tapi karena waktunya sudah habis 8.40, nanti insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan kembali persentase dari Azkia, kemudian dilanjutkan oleh sebisa mungkin 2 persentase lagi, yaitu dari setelah Azkia ada siapa ya? Siti Saidah udah ya belum? Udah ya. Ahya berarti ya. Ahya dan Sapri ya. Siap-siap pekan depan. Setelah Azkia itu Ahya langsung, kemudian Sapri. Kemudian untuk berhati-hati kalau misalnya mereka ada udzur syar'i, Fajar sama Shofi harus siap ya, nggak boleh nggak siap. Semuanya harus siap, Fajar dan Shofi. Jadi kalau misalnya Ahya dan Sapri berhalangan ada udzur syar'i, maka penggantinya Fajar dan Shofi. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan.